Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita kembali untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumatil Baiquniyah. Dan pada pertemuan halaqah sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan Ma'rifatu al-Ali wan nazil, yaitu mengenal tentang hadis Ali dan hadis an-nazil. Hadis al-Ali adalah hadis yang memiliki sanad yang tinggi dan an-nazil adalah hadis yang memiliki sanad yang turun, sanad yang jauh. Baik. Dan kita telah menyebutkan bahwa hadis Ali itu terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis al-Ali al-mutlaq dan al-Ali an-nisbi. Ya, jadi al-ulu atau ketinggian sanad itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu uluwun mutlaq, ya, tinggi secara mutlak, dan ulu nisbi. Tinggi secara mutlak atau ulu mutlak adalah tinggi sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ulu nisbi adalah ulunya itu bin nisbati ila imamin min a'immatil hadis, yakni tingginya itu kepada ketinggian sanadnya itu hanya sampai kepada salah seorang imam dari para imam hadis yang memiliki kitab tertentu. Walaupun mungkin setelah imam tersebut sanadnya nazil, ya, sanadnya panjang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di sini yang dilihat adalah ketinggian sanad kepada salah seorang imam dari imam-imam hadis. Kemudian ulu nisbi, ya, ulu kepada imam, ketinggian sanad kepada salah seorang imam itu terbagi menjadi 6 bagian, ada 6 macam ketinggian sanad kepada salah seorang imam dari imam-imam hadis atau ulu nisbi. Yang pertama adalah uluwul muwafaqah. Uluwul muwafaqah. Uluwul muwafaqah adalah bahwa seorang muhaddis bersambung sanadnya kepada guru dari al-musannif. Nah, jadi sanad seorang perawi, sanad seorang muhaddis itu tersambung kepada guru seorang musannif, ya, seorang imam musannif, ya, seperti Imam Bukhari misalnya. Nah, sanadnya, ya, sanad muhaddis ini bersambung kepada guru dari Imam Al-Bukhari, tetapi tidak melalui jalur Imam Bukhari, ya. Nah, seperti sebelumnya telah diberikan contoh oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Nukhbatul Fikr, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qutaibah dari Malik. Nah, kalau beliau riwayatkan dari imam melalui jalur Imam Bukhari, maka jarak antara Imam Ibnu Hajar dengan guru Imam Bukhari yaitu Qutaibah Ibnu Sa'id itu ada 8 orang. Sementara jika hadis tersebut ia riwayatkan melalui jalur orang lain selain musannif, selain Imam Bukhari, yaitu Abul Abbas As-Sarraj, ya, an Qutaibah, maka jarak antara Imam Ibnu Hajar, ya, dan Qutaibah, ya, jarak antara Imam Ibnu Hajar dengan Qutaibah Ibnu Sa'id itu hanya 7 orang. Nah, maka di sini sanad Imam Ibnu Hajar melalui Abul Abbas As-Sarraj itu lebih tinggi dibandingkan dengan jika diriwayatkan dari jalur Imam Al-Bukhari. Nah, kenapa dikatakan muwafaqah? Karena di sini Imam Ibnu Hajar sudah muwafiq pada guru Imam Al-Bukhari. Ya, ini pertemuan sanadnya di sini pada guru daripada Imam Al-Bukhari. Nah, maka ini dinamakan sebagai uluwul muwafaqah li'anna ar-rawi aw al-muhaddits yuwafiqu al-musannifa fi syaikhihi, karena seorang muhaddis sudah muwafaqah, ya, ada pertemuan sanadnya dengan musannif pada guru daripada musannif tersebut. Kemudian yang kedua, ulu nisbi, ada uluwul badal. Uluwul badal adalah wusulu al-muhadditsi ila syaihil musannif. Ya, maka seorang muhaddis
itu bertemu sanadnya dengan musannif pada guru dari guru musannif. Nah, kalau ulul muwafaqah tadi pertemuannya itu pada Syekhil Musannif, tapi ulul badal di sini bertemunya pada Syekhil Musannif, guru dari guru sang musannif. Misalnya, ya, juga hadis yang contoh yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Qutaibah bin Sa'id an Malik ibni Anas radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Abbas As-Sarraj, tetapi bukan melalui Qutaibah ibnu Sa'id, tetapi dari Al-Qa'nabi an Malikin. Nah, jadi di sini ada dua orang yang meriwayatkan dari Imam Malik, yaitu Qutaibah bin Sa'id dan Al-Qa'nabi. Baik. Imam Ibnu Hajar mengatakan jika hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Qutaibah an Malik itu diriwayatkan dari jalur Abul Abbas As-Sarraj, maka jarak antara Imam Ibnu Hajar kepada Syekhil Musannif, Syekhil Musannif di sini adalah siapa? Malik bin Anas, Malik bin Anas. Karena Malik bin Anas adalah guru dari guru Imam Bukhari, yaitu Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Baik. Beliau mengatakan jika hadis tersebut diriwayatkan dari jalur Abul Abbas As-Sarraj, maka jarak antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Malik itu ada 8 orang. Ya, ada 8 orang. Ya. Sementara jika diriwayatkan dari jalur Imam Bukhari, maka jaraknya ada 9 orang. Nah, maka pertemuan sanadnya di sini, jadi Imam Ibnu Hajar bertemu sanadnya dengan Al-Musannif bukan pada guru Imam Bukhari, tetapi pada guru dari gurunya, yaitu pada Imam Malik. Nah, ya ini Imam Hajar meriwayatkan dari jalur Abul Abbas As-Sarraj, ya, dari Al-Qa'nabi, ya, dari Malik. Nah, maka di sini dikatakan ulul badal. Kenapa? Karena Al-Qa'nabi ini karena Qutaibah bin Sa'id itu diganti dengan Al-Qa'nabi. Fayakunu Al-Qa'nabi badalan min Qutaibah bin Sa'id. Ya, maka Al-Qa'nabi di sini di dalam jalur hadis ini diganti dengan Al-Qa'nabi. Nah, maka di sini ia mendapatkan ketinggian sanad jika diriwayatkan dari jalur Abul Abbas As-Sarraj. Nah, sehingga hadis ini dinamakan sebagai uluwu, atau ketinggian sanad ini dinamakan sebagai uluwul badal. Ya. Kemudian yang ketiga, ketiga jenis dari ulu nisbi adalah uluwul musawah. Uluwul musawah ini adalah an yatasawa adadu rijalil isnadi minal muhaddisi ila akhiris sanadi ma'a isnadi ahadi al-a'immah al-musannifin. Jadi seorang muhaddis memiliki sanad yang sama, ya, memiliki jumlah, ya, rijal sanad yang sama dengan salah seorang imam musannif yang terdahulu, misalnya. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar memberikan contoh. Ya, misalnya Imam An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dengan jumlah rijal sanad, ya, dengan jumlah rijal yang ada di dalam mata rantai sanad itu 11 orang. Nah, jadi jarak antara Imam Nasa'i dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada berapa? Ada 11 orang. Nah, dan kita ketahui bahwa Imam An-Nasa'i ini meninggal tahun 303 Hijriah. Nah, Imam Ibnu Hajar juga meriwayatkan hadis dengan jarak antara beliau dengan Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 11 orang juga, ya. Dan kita mengetahui bahwa Imam Ibnu Hajar ini hidup pada abad ke-8 dan 9 Hijriah. Ya, beliau meninggal pada tahun 852 Hijriah dan lahir pada tahun 773 Hijriah. Nah,
Kenapa dikatakan tinggi musawah di sini? Karena muhaddis yang hidup pada abad ke-8, ke-9 Hijriah, itu sanadnya, jumlah rijal sanadnya, atau jarak antara dia dengan Rasulullah itu sama dengan salah seorang imam musannif yang jauh di atasnya, ya, yang hidup pada abad ke-3 Hijriah. Nah, maka di sini dinamakan uluwul musawah, ya, tinggi dengan memiliki kesamaan sanad dengan salah seorang imam yang terdahulu. Itu namanya uluwul musawah. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan pada jenis yang keempat dari ulu an-nisbi, yaitu yang sebelumnya tidak sempat kita baca. Maka al-qism ar-rabi' min aqsamin nisbil ulu, ya, uluwul musafahah, ulu al-musafahah, ulu dengan bersalaman, ya, walaupun di sini bersalaman di sini hanya majazi, kinayah saja, atau hanya majazi, bukan hakiki, ya. Apa itu uluwul musafahah? Uluwul musafahah, ya, al-musafahatu wa hiya istiwa'u adadi rijalil isnadi minal muhaddisi ila akhirih ma'a tilmidhi ahadil musannifin. Nah, maka kalau tadi uluwul musawah itu seorang muhaddis memiliki jumlah sanad, jumlah rijal sanad yang sama dengan al-musannif. Uluwul musafahah, ya, uluwul musafahah itu bahwa seorang muhaddis memiliki jumlah, ya, rijal sanad sama dengan tilmidz al-musannif, ya, sama dengan tilmidz al-musannif. Jadi kalau dia sama sanadnya dengan tilmidz al-musannif, maka seakan-akan ia juga bertemu dengan sang guru, ya. Karena kalau dengan tilmiznya ia sejajar, ya, ia bertemu, ya, atau sanadnya sama, maka seakan-akan ia bertemu dengan al-musannif, dan bahkan seakan-akan ia meriwayatkan dari al-musannif, dan biasanya orang yang bertemu itu akan bersalaman. Nah, maka di sini dikatakan musafahah, ya, dikatakan musafahah karena apa? Karena di sini seakan-akan orang yang sanadnya sama dengan murid al-musannif, ya, murid al-musannif, ya, bertemu dengan sang guru atau bertemu dengan al-musannif, dan biasanya al-adah annal mutalaqiyaini yatasafahani, bahwa kebiasaan orang yang bertemu itu bersalaman. Maka ini dikatakan sebagai uluwul musafahah. Kenapa ulu? Ya karena misalnya, ya, misalnya di sini, ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Fayakunul muhadditsu ka'annahu qabala sahibal kitabi farawa anhu. Nah, jadi jika sanadnya sama dengan murid daripada al-musannif, maka itu seakan-akan ia bertemu dengan sahibul kitab. Bertemu dengan sahibul kitab, farawa anhu, dan meriwayatkan darinya, ya, meriwayatkan darinya. Wa summiyat musafahatan. Kenapa dinamakan musafahah? Kenapa? Li'annal 'adata jarat fil ghalibi bil musafahati bainal mutalaqiyaini. Kenapa? Karena kebiasaan orang yang bertemu, dua orang yang bertemu, apabila mereka bertemu itu akan bersalaman. Baik. Contohnya seperti apa? Misaluhu haditsun nahi an nikahil mut'ati al-marwi an adadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Contohnya hadis tentang hadis nikah mut'ah yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, ya. Min dzalika hadisu Aliin radhiyallahu anhu. Contohnya adalah hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqad rawahu An-Nasa'i fi jam'ihi li hadits Malikin. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini, ya, di dalam buku yang beliau kumpulkan hadis-hadis Imam Malik. Diriwayatkan dari siapa? An Zakaria bin Yahya Khayyatus Sunnah. Nah, dari siapa? An Ibrahim ibn Abdullah Al-Harari. Nah, dari siapa? An Sa'id ibn Mahbubin. Dari siapa? An Abthar ibn Al-Qasimi. Dari siapa? An Sufyan Ats-Tsauri. Dari siapa? An Malikin.
Dari siapa? An Ibni Syihabin. Dari siapa? An Abdillahi wal Hasani ibnai Muhammad ibni Aliin an abihima ay Muhammad ibni Aliin an abihi ay Ali ibni Abi Talibin karramallahu wajhahu wa radiya anhu. Fayaqa'u bainan Nasa'i wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ashratu rijalin. Nah, maka jarak antara Imam Nasa'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 10 rijal. Ada 10 rijal, dan seperti yang kita ketahui bahwa Imam Nasa'i ini meninggal tahun 303 Hijriah, yakni pada awal abad keempat Hijriah. Baik. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Iraqi. Wa qad rawa Al-Iraqi haditsan nahyi an nikahil mut'ah. Ya. Kemudian hadis tentang larangan nikah mut'ah ini juga diriwayatkan oleh Al-Iraqi. Seperti yang beliau jelaskan di dalam kitab Syarhut Tabsirati wat Tadhkirah yang merupakan syarah bagi Alfiyah Al-Iraqi yang beliau syarah sendiri. Tetapi min ghairi tariqin Nasa'i, bukan melalui jalur Imam An-Nasa'i. Faqala akhbarana Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz. Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz. Nah, maka di sini guru daripada Imam Nasa'i adalah Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz. Qala akhbarana Abdul Aziz bin Abdul Mun'im Al-Harrani. Dari siapa? Qala anba'ana As'ad ibn Sa'id ibn Rauhin wa Afifatu bintu Ahmad Al-Farfaniyatu واللفظ لها أي لعفيفة قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجزدانية قالت أخبرنا أبو بكر بن ريذة قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني الليث قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami untuk nikah mut'ah. Al-hadis wa fihi, kemudian lanjutan hadisnya, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu syai'un min hadhihi nisa, barang siapa yang memiliki wanita, yakni perempuan yang ia nikahi, allati yatamatta'u bihinna falyukhalli sabilaha, yaitu barang siapa yang memiliki wanita yang ia nikahi dengan nikah mut'ah, maka hendaklah ia melepaskan wanita-wanita tersebut. Ya, artinya ini adalah larangan terhadap nikah mut'ah setelah sebelumnya dibolehkan. Ya, artinya hukum tersebut dinasakh. Taib. Hadis ini tadi kita katakan bahwa Imam Nasa'i riwayatkan dengan 10 orang, ya, perawi yang ada di dalam mata rantai beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Imam Al-Iraqi meriwayatkan hadis ini dengan 11 orang, ya, rijal di dalam mata rantai sanad beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasa'i 10 orang, sementara Imam Al-Iraqi 11 orang. Artinya apa? Artinya bahwa sanad Imam Al-Iraqi ini sejajar dengan murid Imam An-Nasa'i. Karena kalau Imam Nasa'i 10 berarti muridnya 11. Ya. Nah, maka Imam Al-Iraqi mengatakan fawaqa'a lana badalan 'aliyan fa bi'tibari hadzal 'adadi ka'anna syaikhana ya'ni Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz sawa fihi An-Nasa'i. Nah, maka di sini kami telah mendapatkan badal yang ali atau ulu nisbi yang ali. Ya, ulu nisbi yang ali. Fabi'tibari hadzal adad, nah maka melihat kepada jumlah perawi, jumlah rijal sanad ini, ka'anna syaikhana, yakni berapa tadi? 11 orang jarak antara Al-Iraqi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bahwa Al-Imam Al-Iraqi ini meninggal tahun 805 Hijriah. Ya, 806 Hijriah. Sementara Imam Nasa'i itu meninggal tahun 303 Hijriah. Nah, coba bayangkan orang yang berada pada abad ke-9 Hijriah
itu sanadnya sama, ya, hampir sama dengan orang yang hidup pada abad ke-4 Hijriah atau yang meninggal pada awal abad ke-4 Hijriah. Nah, maka ini akan sangat tinggi sekali sanadnya, ya. Nah, maka di sini dengan melihat kepada bilangan ini, yakni Imam Al-Iraqi meriwayatkan dengan 11 orang, ya, sementara Imam Nasai dengan 10 orang, maka ka'anna syaikhana, jadi seakan-akan guru kami, yakni Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz, itu sanadnya sama, ya, dengan siapa? Al-Musannif, yaitu Imam An-Nasai. Sawa fihi An-Nasai. Jadi seakan-akan Imam Nasai, Syekh Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz ini sederajat, ya, sejajar dengan Imam An-Nasai. Wa ka'anni, kata Imam Al-Iraqi, wa ka'anni laqitu An-Nasai. Dengan demikian saya seakan-akan bertemu dengan Imam An-Nasai. Kenapa? Karena maaf, tadi saya katakan bahwa Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz, guru Imam Al-Iraqi ini sejajar dengan siapa? Dengan Imam An-Nasai, ya, betul ya. Nah, maka itu artinya Imam Al-Iraqi itu seakan-akan bertemu dengan Imam An-Nasai, ya, karena gurunya sejajar dengan guru Imam An-Nasai, jadi seakan-akan Imam Al-Iraqi bertemu dengan Imam An-Nasai, ya. Wasafahtuhu bihi walhamdulillah, dan saya seakan-akan bersalaman dengan Imam An-Nasai, walhamdulillah, subhanallah, bahagianya, bergembira sekali, ya. Jadi kenapa? Ya, karena mereka subhanallah sangat ingin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bangga memiliki sanad yang tinggi, walaupun memang jarak zaman itu ya tidak akan semakin mendekat. Tetapi ada kedekatan maknawi di sini, ya. Ketika mereka melihat bahwa jarak mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin sedikit, subhanallah, akan semakin dekat. Kalaupun tidak dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat kepada para imam, ya, yang berkhidmah kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bentuk kedekatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebanggaan tersendiri di dalam memiliki sanad yang ali ini, ya. Nah, maka fahadzal mithal musawatun bin nisbati li Syekhil Iraqi, yaitu Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz. Nah, maka contoh ini bisa menjadi contoh bagi dua hadis ulu, ya, dua hadis ali nisbi, yaitu bisa menjadi contoh bagi al-musawah. Dia akan menjadi musawah bagi Muhammad ibn Abdul Aziz, Muhammad ibn Ismail bin Abdul Aziz, guru daripada Imam An-Nasai. Nah, sementara akan menjadi musafahah, ya, bagi Imam An-Nasai, ya, haitsu sawan Nasai fihi adad rijalil isnadi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz ini sanadnya sama, ya, dengan Imam An-Nasai. Jumlah rijal sanadnya sama dengan Imam An-Nasai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa musafahatan bin nisbati lil Iraqi, dan dianggap sebagai contoh musafahah bagi jika melihat kepada Imam Al-Iraqi, karena Imam Al-Iraqi di sini sejajar dengan murid dari Imam An-Nasai kama marra. Nah, wa hadza ma'na qaulin Nawawi rahimahullahu taala fi at-Taqrib, dan inilah makna dari ucapan Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Taqrib. Wal musafahatu an taqa'a hadhihi al-musawatu li syaikhika. Jadi hadis musafahah itu adalah apa? Bahwa kesamaan sanad, ya, itu berlaku untuk gurumu. Ya, jadi musafahah itu adalah ada kesamaan sanad gurumu dengan salah seorang musannif, fayakunu laka musafaha. Jadi ketika gurumu sanadnya sama dengan salah seorang imam, artinya ia sejajar, maka itu artinya engkau seakan-akan bertemu dengan imam tersebut dan musafahah dengannya. Ya, seperti di sini kami sudah jelaskan dengan gambar, ya, bagi yang memiliki kitab bisa melihat kepada gambar tersebut, dan di situ ada penjelasan dengan gambar yang mungkin akan memudahkan, ya, untuk memahami dan mengingat, ya, tentang pembagian hadis-hadis ulu nisbi ini. Jadi ringkasnya adalah muwafaqah itu bertemunya sanad seorang muhaddis
dengan guru daripada musannif. Badal itu bertemu dengan sanadnya bertemu dengan guru dari guru al-musannif. Ya. Kemudian al-musawah berarti al-muhaddis sejajar dengan al-musannif. Al-musafahah al-musannif sejajar dengan al-muhaddis sejajar dengan murid al-musannif. Baik, kemudian yang kelima dari uluwu an-nisbi, uluwun bitaqaddumil wafah. Jadi ketinggian sanad dengan meninggalnya salah seorang perawi lebih awal dari perawi yang lainnya yang meriwayatkan dari syekh yang sama. Apa itu uluwun bitaqaddumil wafah? Wa huwa ma kana sababu al-uluwi taqadduma wafati ar-rawi an syaikhin ala wafati rawin akhar an dzalika asy-syaikhi nafsihi wa in tasawas sanadani. Jadi ulu dengan kedahuluan meninggalnya seorang perawi adalah apa? Maka nasababul ulu, yaitu ketinggian sanad yang disebabkan oleh apa? Taqaddum, ya, lebih awalnya kewafatan seorang perawi, ya, dari seorang syekh. Ya, dia meriwayatkan dari seorang syekh, ya. Orang ini lebih awal wafatnya dari orang lain yang juga meriwayatkan dari syekh yang sama. Misalnya ada dua orang meriwayatkan dari seorang syekh. Nah, yang satu ini meninggal lebih awal. Nah, maka melihat kepada hay'ah ini, yang meninggal lebih awal ini sanadnya akan lebih tinggi. Ya, walaupun mungkin sanadnya sama. Ya, walaupun sanadnya sama. Ya, jumlah personilnya, jumlah rijalnya sama. Mithaluhu, contohnya seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi fi Taqrib, fama arwihi an thalathatin anil Baihaqi anil Hakim, a'la min an arwihi an thalathatin an Abi Bakr ibn Khalaf anil Hakimi. Nah, maka Imam Nawawi mengatakan, contohnya hadis yang saya riwayatkan dengan 3 orang dari Al-Baihaqi, artinya jarak antara Imam Nawawi kepada Imam Al-Baihaqi ini ada 3 orang, dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim. Itu lebih tinggi dari yang saya riwayatkan melalui 3 orang, ya, dari Abu Bakar Ibnul Khalaf dari Al-Hakim. Jadi di sini dari Al-Hakim, ya, dari Imam Al-Hakim itu meriwayatkan 2 orang, yaitu Imam Al-Baihaqi dan Abu Bakar Ibnu Khalaf. Ya, hanya saja Imam Al-Baihaqi itu meninggal lebih awal daripada Abu Bakar Ibnu Khalaf. Nah, sehingga Imam Nawawi mengatakan hadis yang saya riwayatkan ataupun jalur yang saya riwayatkan melalui Al-Baihaqi ini lebih tinggi daripada yang melalui jalur Abu Bakar Ibnu Khalaf. Walaupun jarak saya kepada Al-Hakim itu sama. Nah, tetapi karena Al-Baihaqi lebih awal meninggal, ya maka itu dianggap lebih tinggi sanadnya. Ya, wallahu taala alam. Taib. Kemudian yang keenam, jenis daripada ulu nisbi adalah uluwun bitaqaddumis sama'i. Nah, jenis ketinggian di sini adalah dia lebih tinggi karena salah seorang perawi lebih awal mendengar dari seorang guru daripada orang lain yang juga mendengar dari guru yang sama. Wa huwa ma kana sababul ulu, yaitu yang ketinggian sanadnya disebabkan oleh salah seorang perawi lebih awal mendengar dibandingkan dengan orang lain yang juga mendengar ataupun meriwayatkan dari syekh yang sama. Mithaluhu an yasma'a syakhsani min syaikhin. Misalnya ada 2 orang meriwayatkan dari satu syekh. Wa sama'u ahadihima mundu sittina sanatan mathalan, dan salah seorang ini dia telah mendengar semenjak 60 tahun yang lalu, ya, semenjak 60 tahun yang lalu. Wal akharu mundu arba'ina sanatan, sementara yang kedua ini ya semenjak 40 tahun yang lalu. Nah, maka walaupun watasawal adat ilaihima, kemudian jumlah bilangan perawi rijalnya itu sama kepada syekh tersebut, maka fal awwal a'la minas tsani, maka yang kedua ini lebih tinggi sanadnya daripada yang kedua. Baik.
Nah, maka ini ulu bisababi taqaddumis sama'. Wa yata'akkadu hadzal ulu fi haqqi man ikhtalata syaikhuhu aw khalifatuhu. Apa faedah kita mengetahui siapa yang lebih awal mendengar dari siapa yang lebih akhir mendengar? Ini akan sangat penting ketika nanti kita berhadapan dengan salah seorang perawi yang ikhtalat, yang mana di akhir hidupnya itu daya ingatnya itu sudah lemah, hafalannya itu sudah buruk, ya, sehingga banyak perubahan-perubahan pada hadisnya, ya. Nah, maka di sini kita akan dapat menghukum mana hadisnya yang sahih dan mana hadisnya yang dhaif, ya, dari siapa yang meriwayatkannya. Nah, karena orang yang meriwayatkan lebih awal itu biasanya akan meriwayatkan semasa orang syekh ini masih memiliki daya ingat yang kuat, hafalan yang bagus. Nah, sementara yang akhir ini dia akan meriwayatkan mungkin di akhir hayat daripada syekh, sehingga pada masa itu sudah ada perubahan-perubahan pada hafalannya, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh orang yang pertama ini adalah hadis yang sahih, ya. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kedua dari syekh yang sama itu akan dihukum sebagai hadis yang dhaif. Ya, contohnya di sini, Hammad ibnu Zaid dan Ja'far bin Sulaiman. Ya, ada dua orang ulama bernama Hammad bin Zaid. Ya, Hammad bin Zaid dan Ja'far bin Sulaiman. Kedua-duanya meriwayatkan dari Atha ibn Sa'ib. Nah, kedua-duanya meriwayatkan dari Atha ibn Sa'ib. Atha ibn Sa'ib adalah orang yang thiqah. Illa annahu ikhtalata bi akhara. Hanya saja di akhir hayatnya itu beliau hafalannya itu sudah buruk, ingatannya sudah buruk, sehingga banyak perubahan pada hadisnya. Nah, faqad sami'a Hammadun qabla al-ikhtilat. Nah, tetapi Hammad ibnu Zaid ini mendengar hadis dari Atha ibn Sa'ib ini sebelum ikhtilat. Ya, pada masa ingatannya masih kuat, ya, di awal-awal masa hidupnya mungkin, atau di awal-awal masa kejayaannya di dalam meriwayatkan hadis. Nah, sementara wasami'a minhu Ja'far ba'da al-ikhtilat. Ya, maaf, di sini mungkin ada yang memegang kitab, mungkin ada sedikit kesalahan di dalam tab'ah, ya, tertulis di sini ba'da al-ikhtilaf, ya, tapi mungkin cetakan yang terakhir sudah dibetulkan. Ja'far bin Sulaiman ini meriwayatkan dari Atha ibn Sa'ib ini setelah Atha ibn Sa'ib ini ikhtilat, ya, setelah daya ingatnya sudah melemah. Nah, maka apa hukum hadisnya? Padahal Atha ibn Sa'ib ini siqah dan kedua orang perawi ini siqah. Orang yang mendengar lebih awal hadisnya, ya, orang yang mendengar lebih awal dari Atha ibn Sa'ib ini hadisnya sahih. Kenapa? Karena dia mendengar ketika Atha ibn Sa'ib masih siqah, masih dhabit. Nah, sementara hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Sulaiman dari Atha ibn Sa'ib ini akan dihukum sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena dia mendengar dan meriwayatkan hadis setelah Atha ibn Sa'ib tidak dhabit lagi, sudah ikhtilat, ya. Nah, maka fayakunu hadithul awwali an Atha ibn Sa'ib sahihan wa hadithul tsani anhu dhaifan. Nah, maka ini jenis-jenis dari hadis Ali, ya, jenis-jenis dari hadis Ali an-nisbi. Ya, nisbi ini artinya dia tidak, ketinggiannya itu tidak melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tinggi kepada salah seorang imam. Baik, kemudian yang kedua, hadis an-nazil. Nah, maka jika ada sanad yang tinggi, secara otomatis akan ada sanad yang rendah, sanad yang turun. Ya. طيب قال الناظم وضده ذاك الذي قد نزل. Ya, dan lawan dari al-ali itu adalah, ya, hadis yang sanadnya turun, ya. طيب قد نزل بألف الإطلاق أي نزل إسناده, yaitu sanadnya turun, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, ya, semakin banyak bilangan perawinya maka akan semakin turun, semakin sedikit maka akan semakin naik dan semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal musamma 'indal muhaddisin bin nazil. Nah, maka hadis yang sanadnya turun itu dinamakan hadis an-nazil. Taib.
Jadi an-nazil itu apa? Fan-nazilu idzan ma kathura adadu rijali isnadihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ittisal au ila imamin min a'immatil hadis. Nah, maka an-nazil adalah ya hadis yang jumlah perawi yang ada di dalam mata rantai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak, sehingga itu akan menjauhkan jaraknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini dengan sanad yang bersambung. Au ila imamin, atau bilangan sanad jumlah perawi di dalam mata rantai sanad itu sedikit kepada salah seorang imam. Ya, salah seorang imam. Maaf ya, turun ya, semakin banyak kepada salah seorang imam. Ya. Ya, ini ada artinya apa? Yang pertama tadi yang banyak sanatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan sebagai nuzul mutlak. Banyak sanatnya kepada imam, turun sanatnya ya kepada imam itu dinamakan sebagai nuzul mutlak. Nah, maka pembagian nuzul ini juga sama seperti pembagian al-ulu. Ada ulu mutlak, maka ada nuzul mutlak. Karena lawan dari ulu mutlak itu adalah nuzul mutlak. Kemudian ada ulu nisbi, ada juga nuzul nisbi. Yang ulu nisbi tadi ada muwafaqah, ya ulul muwafaqah, maka ada juga nuzulul muwafaqah. Nuzulul muwafaqah. Nah, maka wa yuqabilu an-nuzulu al-ulu fi aqsamihi. Ya, jadi antara an-nuzul dan ulu ini pembagiannya sama. Fayakunu kullu qismin min aqsamil ulu yuqabiluhu qismun min aqsami an-nuzul. Maka setiap pembagian ulu ada juga pembagian nuzul, ya, nuzul. Artinya tadi kita katakan ada ulu mutlak, ada nuzul mutlak, ada ulu nisbi, ada nuzul nisbi. Kemudian nuzul nisbi ini ada muwafaqah, maka ulu nisbi ada muwafaqah, ulul muwafaqah, maka nuzul nisbi juga ada nuzul muwafaqah. Taib. Nuzul muwafaqah ini contohnya seperti apa? Di sini memang tidak tertulis contohnya. Jadi contohnya tinggal kita balik saja. Muwafaqah itu tadi misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Qutaibah dari Imam Malik. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abul Abbas As-Sarraj dari Qutaibah bin Sa'id dari Malik. Nah, jika seorang muhaddis meriwayatkan hadis tersebut dari Imam Al-Bukhari melalui jalur Imam Al-Bukhari, melalui jalur Al-Musannif, sanadnya lebih tinggi, ya, sanadnya lebih tinggi dibandingkan jika diriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Nah, maka kalau misalnya jalurnya melalui Imam Bukhari jaraknya antara guru musannif itu ada 8 orang, tetapi jika diriwayatkan melalui Abul Abbas As-Sarraj itu menjadi 9 orang, nah maka yang 9 orang ini dinamakan sebagai nuzulul muwafaqah. Artinya apa? Sanadnya nazil dari salah seorang imam, ya, tetapi pertemuannya itu pada siapa? Pada guru daripada al-musannif. Demikian juga ulul badal, ya, ulul badal itu tinggal kita ganti, ya, kita ganti. Ya, demikian juga ada nuzulul badal, kemudian ada nuzulul musawah. Nuzulul musawah itu seperti apa? Ya, berarti seperti kalau contoh tadi Imam siapa? Imam An-Nasa'i, ya, jika dibanding dengan Imam Ibnu Hajar yang meriwayatkan dengan sanad yang sama, berarti bagi Imam Nasa'i ini adalah nuzul yang nisbi. Ya, nuzul yang nisbi. Ya, sementara siapa? Imam Ibnu Hajar ini ulu nisbi. Kemudian ada juga nuzulul musafaha, itu tinggal kita balik. Kemudian ada nuzulun bi ta'akhuri al-wafat, bi ta'akhuri wafatir rawi an rawin akhar, yaitu nuzul sanadnya turun jika dibandingkan dengan perawi yang lain yang mungkin meninggalnya lebih awal, ya. Kemudian ulun bi taqaddumis sama, maka ada nuzulun bi ta'akhuris sama. Kalau ada ulun bi taqaddumis sama, maka nuzul bi ta'akhuris sama. Walaupun mungkin mereka mendengar dari guru yang sama, ya. Tetapi karena ia lebih akhir meninggalnya, ya, maka dikatakan lebih nazil. Demikian juga ada yang mendengar lebih awal, maka ini taqaddum bi uluwis sama. Dan yang mendengar lebih akhir ini nuzulun bi ta'akhuri as-sama'i. Ya. Baik.
Thumma hukmu al-uluwi wan nuzul. Apa hukum hadis, apa hukum sanad yang tinggi atau sanad yang nazil? Taib. Al-ali afdalu wa aqwa minan nazili 'inda al-jumhur. Ya, menurut jumhur ulama bahwa hadis yang memiliki sanad yang ali tentu lebih afdal, lebih utama dari hadis yang memiliki sanad yang nazil. Ya, tetapi ini kita berbicara dalam konteks ali dan nazil yang bersambung sanadnya. Kalau terputus yang ali ini ya maka itu tidak ada makna. Kenapa yang ali ini lebih afdal dari yang nazil? Li'anna qillatal wasa'id tub'idu ihtimal al-khalali 'anil hadis. Seperti yang sebelumnya kita jelaskan bahwa hadis ali itu memiliki rijal yang lebih sedikit ya kepada sumber hadis tersebut daripada hadis yang nazil. Nazil itu lebih banyak perawinya. Dan tentu setiap orang perawi itu memiliki kemungkinan untuk keliru. Nah, maka semakin banyak personilnya, semakin banyak bilangan orangnya, ya maka akan semakin banyak kemungkinan keliru. Semakin sedikit, ya semakin sedikit orangnya, ya maka kemungkinan keliru akan semakin sedikit. Ya. Wahada idza tasawa isnaduhuma fil quwwah. Jika kedua sanadnya itu memiliki kekuatan yang sama. Ya artinya ada hadis yang ali dan ada hadis yang nazil. Kedua-duanya sahih. Yang ali sahih, yang nazil sahih. Ya. Nah, mana yang lebih afdol antara keduanya? Tentu yang ali lebih afdol. Kenapa? Karena di sini ada keutamaan, yaitu apa? Kekeliruan, kemungkinan untuk madhannut tajwizil khata itu lebih sedikit. Kemungkinan untuk keliru dan salah itu lebih sedikit. Setiap orang itu adalah mahal ya al-khata' wan nisyan. Nah, itu poin yang pertama, bahwa al-ali itu lebih afdol dari an-nazil jika kedua-duanya memiliki kualitas yang sama atau memiliki kesahihan yang sama. Baik. Poin yang kedua, amma idza tamayyazal isnadun nazil bima laysa fil ali fan nazilu afdalu minal ulwi. Tetapi poin yang kedua, apabila yang nazil ini memiliki keistimewaan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang ali, ya, maka tentu an-nazil lebih afdal. Kenapa? Karena afdaliyahnya itu tidak dimiliki oleh al-ali. Tetapi afdaliyah ini ada pada an-nazil. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, fa in kana fin nuzuli maziyatun laysat fil ulwi. Jika pada hadis yang sanadnya nazil ini ada keistimewaan, ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh hadis yang sanadnya ali. Contohnya memiliki kelebihan sanad nazil, memiliki kelebihan seperti apa? Ka'an takuna rijaluhu awthaqa minhu. Ay minal ali, seperti apa? Perawinya itu lebih siqah dari perawi hadis yang ali. Au ahfaz, au afqa, atau lebih hafiz, atau lebih faqih. Ya, seperti yang disebutkan pada contoh di awal. Ya. Awil ittisal fihi azhar, atau mungkin pada hadis yang nazil ini ittisalnya lebih zahir, di mana setiap perawi mengatakan haddatsana wa akhbarana dan seterusnya. Ya. Fala taradduda anna an-nuzula hina idzin aula, maka di sini tidak ada keraguan lagi bahwa hadis yang nazil ini lebih afdal, lebih utama dari hadis yang ali. Qultu qala al-faqir fala yanbaghi itlaqul hukmi bil afdaliyyati lil ali illa ba'da an-nadhari fi hali ruwatil ali wan nazil. Nah, maka dengan demikian kita tidak boleh secara mutlak itu menghukum bahwa Ali itu lebih afdol dari yang nazil, kecuali setelah kita melihat keadaan setiap perawi dari kedua hadis tersebut. Faqad yakunu fil ali ruwatun dhi'ab, sebab mungkin pada hadis yang Ali ini ada perawi-perawi yang dhaif. Wa fil nazil ruwatun thiqatun udul, sementara pada hadis yang nazil ini ada perawi-perawi yang thiqat semuanya. Ya, yang huffaz, fayakunu afdal minal ali, maka di sini tidak ada keraguan yang nazil ini lebih afdal daripada yang ali. Maka dalam konteks ini Imam Al-Khatib mengeluarkan sebuah riwayat
أخرج الخطيب في الكفاية عن علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد. Suatu ketika aku mendengarkan Ubaidullah bin Amr yang disebutkan kepadanya tentang masalah kedekatan sanad, ketinggian sanad. Ya, ini ada yang menyebutkan tentang sanad yang tinggi dan lain sebagainya. Faqala haditsun ba'idul isnadi sahihun, sanad yang hadis yang sanadnya jauh, yang sanadnya nazil, yang sanadnya turun tetapi sahih, khairun min haditsin qaribil isnadi saqimun, itu lebih baik dari hadis yang sanadnya dekat, sanadnya tinggi tetapi dhaif. Au qala dhaif. Ya sudah tentu, karena apa? Karena sanad ini kan ibarat jaringan, ya, ibarat sinyal telepon. Kita menelpon kepada orang yang dekat dari kita tetapi sinyalnya lemah, ya tentu akan lebih baik kita menelpon kepada orang yang jauh tetapi jaringannya kuat. Jaringannya orang yang dekat akan terputus-putus sehingga kita katakan kok suaranya lemah sekali, kok demikian, kok suaranya nggak terdengar. Sementara yang jauh tapi jelas, kok ini suaranya jelas sekali, jaringannya kuat, kok suaranya jelas. Nah, maka demikian juga hadis yang sahih, sanadnya dekat tetapi terputus-putus dan lain sebagainya, itu tidak akan lebih afdal dari sanad yang nazil, yang jauh tetapi sanadnya semuanya thiqat. Artinya apa? Jaringannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas, ya, kuat, ya. Baik. Nah, ini perumpamaan saja. Baik, wa dzakara as-Sakhawi fi Fathul Mughith 'an Ibn al-Mubarak qala laisa jaudatul hadits qurbal isnadi, jaudatul hadits sihhatur rijal. Jadi kualitas hadis itu bukan ada pada kedekatan sanadnya, ketinggian sanadnya, tapi kualitasnya itu ada pada kesahihan sanadnya. Wa 'anil wazir nizamil mulki Al-Hasan ibn Ali qala madhhabi fi uluwil hadits ghairu ma dhahaba ilaihi ashabuna. Ya, jadi pendapat saya tentang hadis yang Ali itu bukan seperti pendapat sahabat-sahabat kami, katanya. Innahum yadhhabuna ila anna al-hadis al-ali ma qalla ruwatuhu. Menurut mereka bahwa hadis yang Ali itu adalah yang sanadnya hadis yang sahih. Yadhhabuna ila anna al-hadis al-ali ma qalla ruwatuhu. Mereka berpendapat bahwa hadis yang Ali itu adalah yang sedikit perawinya. Wa indi, tetapi menurut saya hadis yang Ali annal ali ma sahha isnaduhu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in balagat ruwatuhu mi'ah. Nah, tapi menurut saya hadis yang Ali itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun perawinya itu ada 100. Jarak antara muhaddis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 100. Ya, tetapi jika sanadnya sahih maka itu akan lebih afdal seperti tadi perumpamaan yang telah kami berikan. Baik. Wa nususul ulama'i fi dzalika katsira, dan banyak lagi ucapan-ucapan pernyataan para ulama tentang bahwa afdhaliyah ulu itu ada pada kesahihannya, bukan hanya mutlak kedekatan sanad itu yang dinamakan sebagai ali, ya. Nah, maka ini jenis-jenis hadis ali dan an-nazil, ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan hadis al-mauquf biidznillah taala in kanat fil umri baqiyah, jika kita masih diperkenankan memiliki umur yang panjang insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.